Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pesan firman pada hari ini saya ambil dari kitab Nehemia 1 ayat 11. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Saudara, apa arti keberhasilan dalam kehidupan kita? Banyak orang mendefinisikan keberhasilan hanya mendapatkan atau kita mencapai apa yang kita cita-citakan, ya. Kita mungkin mendapatkan order baru, mendapatkan order yang banyak, mendapatkan kekayaan, ataupun kita berhasil dalam konteks kita dalam pelayanan, dalam pekerjaan, kita naik dalam posisi tertinggi, ya, di dalam perusahaan. Tetapi kita akan belajar sama-sama pada hari ini, ya, sesuai dengan doa Nabi Nehemia tadi, biarlah hamba-Mu berhasil hari ini. Ya. Apa yang Nehemia inginkan supaya dia berhasil? Ya. Nabi Nehemia saat itu menjadi juru minuman raja daripada Raja Artasasta, Raja Persia, yang saat itu menjajah bangsa Israel setelah bangsa Babel. Saudara, kita ketahui bahwa tembok Yerusalem berlubang dan terbakar pintu gerbangnya. Saudara, di Nehemia 1 ayat 3, tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu gerbangnya telah terbakar. Nah, Nabi Nehemia ingin memperbaiki tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Dia meminta izin, minta kemurahan Raja Artasasta untuk memperbaiki tembok Yerusalem yang rusak tersebut. Dalam terjemahan Alkitab Firman Allah yang hidup dikatakan seperti ini, saudara. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, perhatikanlah doa kami yang hormat dan gentar kepadamu. Tolonglah hamba pada waktu hamba akan masuk untuk meminta kemurahan raja. Biarlah hatinya kau lembutkan terhadap hamba. Jadi saudara, Nehemia berdoa kepada Tuhan untuk meminta kemurahan raja. Dia berdoa, perhatikanlah doa kami yang hormat dan takut dan gentar kepadamu. Tolonglah hamba pada waktu hamba akan masuk meminta kemurahan raja, ya, biar hatinya kau lembutkan. Jadi Nehemia berdoa sebelum dia menghadap raja, meminta izin membangun kembali tembok Yerusalem yang rusak tersebut, saudara. Ingin bernegosiasi dengan Raja Artasasta, ya. Nah, itulah keberhasilan yang dia inginkan, supaya keberhasilan yang konteks keberhasilan firman Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, artinya kita menyelaraskan, ya, kehendak kita dengan kehendak Allah. Dalam hal ini Nehemia ingin membangun kembali tembok Yerusalem yang telah rusak, pintu gerbangnya telah terbakar. Saudara, kita juga baca di Ayub 42 ayat 2, demikian firman Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, Ayub juga mengatakan seperti itu, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Di Amsal 16 ayat 3 juga dikatakan seperti ini, saudara. Serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka
terlaksanalah segala rencanamu. Jadi kita serahkan segala rencana kita serahkan segala perbuatan kita kepada Tuhan. Kita berserah, ya, kita berserah. Bukan artinya kita menyerah. Kita berserah, menyerahkan, biar Tuhan turut campur dalam setiap segala sesuatu tindakan yang akan kita lakukan, supaya Tuhan berjalan bersama kita. Kita minta perkenanannya Tuhan, sehingga berhasil rencana kita, ya, berhasil segala rencana kita, ya, supaya terlaksanalah segala rencanamu. Di firman Tuhan juga disebutkan di Mazmur 1 ayat 3, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya. Seringkali kita hanya membaca apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita lupa bagian firman Tuhan yang atas-atasnya, ya, yaitu yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat tersebut siang dan malam. Saudara, jadi saudara juga kita perlu merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukan segala yang tertulis di dalamnya supaya kita berhasil. Nah, saudara, kita lihat bahwa di Nehemia 2 ayat 8, saudara, ya, saya sebutkan demikian bunyi firman Tuhan. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya ia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu. Garis bawahi, saudara, bahwa di sini tuliskan bahwa raja mengabulkan permintaanku itu. Artinya saudara berhasil, saudara. Apa yang diinginkan, apa yang diminta, apa yang dinegosiasikan oleh Nehemia dikabulkan oleh Raja Artasasta. Ya. Karena apa, saudara? Karena dituliskan di sini, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Saudara, jadi ada campur tangan Tuhan, ada campur tangan Allah yang maha kuasa, melembutkan hati Raja Artasasta, sehingga Raja Artasasta mengabulkan permintaan Nehemia. Inilah, saudara, konteks keberhasilan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ada turut campur Tuhan, ada intervensi ilahi di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, mari kita sama-sama belajar berserah kepada Tuhan, ikut sertakan Tuhan dalam setiap rencana kita, supaya terlaksana segala perbuatan kita, supaya kita berhasil di dalam kehidupan kita. Demikian pesan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.